Hendrika Vlog. Apa kabar kalian semua guys? Semoga hari ini kalian dalam keadaan sehat dan diberkati pastinya. Nah, khusus untuk video malam hari ini aku bikin buat teman-teman orang Indo yang mungkin sekarang tuh kalian lagi punya pacar WNA, terus kalian punya plan untuk nikah di Indonesia gitu. Nah, jadi aku mau share aja sama kalian kira-kira ini sesuai pengalamanku ya, apa aja sih dokumen yang dibutuhkan, terus step-stepnya tuh seperti apa gitu. Waktu itu aku ngurusnya bener-bener udah mepet karena kita ngurus dokumen itu kurang dari 3 bulan guys dari tanggal kita nikah gitu. Jadi agak mepet dan ini jangan diikutin gitu. Anyway, suamiku itu dari India dan pada saat kita mau nikah memang dia udah kerja di Surabaya, jadi dia memang udah tinggal di Surabaya gitu. So, aku akan share berdasarkan pengalaman aku, semoga ini bisa membantu kalian. Oke, jadi dokumen pertama yang harus kalian submit itu adalah No Objection Certificate. Ya, jadi kependekannya biasanya orang-orang tuh ngomongnya NOC. Nah, NOC ini kalian dapatnya dari mana? Kalian dapatnya itu dari embassy biasanya, embassy yang ada di Indonesia. Jadi kalau kayak suamiku berarti kita harus minta itu dari kedutaan India yang ada di Indonesia, which is itu di Jakarta yang bisa ngeluarin. Nah, begitu kita tahu kita perlu yang namanya NOC, kita langsung nyari tahu dong kalau misalnya mau ke kedutaan India itu untuk dapetin si NOC itu kita harus siapin dokumen apa nih gitu. Nah, ternyata kita harus siapin yang namanya affidavit, teman-teman. Nah, affidavit ini tuh apa sih? Affidavit ini tuh kayak gini, guys. Jadi kalau kalian lihat di sini ya, ini tuh adalah semacam surat pernyataan yang dibuat sama keluarganya atau orang tuanya si pasangan kalian. Nah, contohnya di sini ini tuh dibikinin sama yang tanda tangan, maksudnya ya, yang tanda tangan si affidavit ini tuh mamanya suamiku gitu. Karena papanya udah meninggal, intinya dia menyatakan bahwa oke, anaknya ini orang India tinggalnya di sini, terus saat ini dia lagi bekerja di Jakarta dan dia ingin menikah dengan aku gitu ya. Jadi ada nama kalian yang harus disebutin di situ, citizen of Indonesia gitu. Dan di situ juga ditekankan bahwa ditulis bahwa my son is still unmarried gitu. Jadi benar-benar affidavit ini adalah semacam surat pernyataan bahwa lu tuh bisa nikah karena lu tuh single. Atau kalaupun misalnya udah pernah, misalnya pasangan kalian udah pernah nikah terus cerai atau intinya tuh pernah menikah, harus ada lampiran lain kemungkinan ya yang menyatakan bahwa intinya dia tidak sedang dalam ikatan pernikahan gitu pada saat dia mau menikah dengan kalian. So make sure guys ya. Jadi sebenarnya ini tuh bagus banget gitu. Jadi kalau misalnya ketika kalian mau nikah, kalian jadi benar-benar tahu oh iya dia tuh benar-benar single gitu loh ya. Jadi jangan sampai pacar kalian itu ternyata istri atau suami orang gitu kan, nggak lucu guys ya. Terus nah di poin keempatnya tuh terakhir ada satu poin yang menyatakan bahwa I do not have any objection for such marriage. Jadi tidak ada keberatan dari pihak keluarga untuk anaknya tuh menikah dengan gue kayak gitu ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Dan affidavit ini harus dibikin di notaris tempat hometownnya dia, terus ditandatangan dan ada stemnya juga gitu ya. Jadi harus ada stemnya. Nah, ya udah, terus jadi waktu itu suamiku di bulan Desember, kita kan nikahnya tuh di Juni ya, di Juni. Nah, Desember sebelumnya dia tuh udah ke India tuh, dia udah bikin ini gitu. Ya intinya nanti deh di episode lainnya nanti aku cerita tentang ceritanya kita. Anyway, intinya gitu, dia udah bawa ini, terus kita pikirnya kan langsung submit aja gitu. Ternyata pas kita sampai di kedutaan India waktu itu, kita kan pede banget nih bahwa udah kita udah punya affidavit gitu, tinggal kasih kita sama paspor udah selesai beres. Ternyata guys,
dibalikin. Kenapa? Karena belakangnya kosong. Nah, belakangnya kosong itu kita tanya dong, kenapa dibalikin, kenapa nggak boleh gitu. Ternyata affidavit ini itu harus di stamp atau di apa ya istilahnya, kayak dilegalisir ya. Intinya tuh harus ada stamp dari Ministry of External Affairs-nya India gitu. Di situ itu tuh udah bulan Februari mau menjelang Maret dan kita langsung lemes. Kenapa? Karena kita harus ngulang lagi dari awal gitu loh. Jadi dan ternyata prosesnya itu lebih panjang dari itu, karena kita kan mikirnya cuman oh ya udah habis dari notaris bisa langsung ke kedutaan India yang ada di Jakarta kan. Ternyata akhirnya waktu itu kita langsung mutusin oke, langsung hubungin adiknya waktu itu di India, terus kita minta tolong dia gitu, minta tolong untuk dibikinin lagi affidavitnya, terus tanda tangan sama mamanya ditandatanganin. Nah, pas kita cari info, ternyata itu tuh nggak bisa langsung datang ke Ministry of External Affairs-nya India, which is waktu itu ada di Mumbai, dan itu jauh banget dari tempatnya suamiku gitu. Dia tuh hometown-nya kan di Nagercoil, jadi itu di selatan India paling bawah lah gitu guys. Jadi sedangkan Mumbai itu ya pokoknya jauh lah dari tempatnya dia. Nah, akhirnya mau nggak mau kita memutuskan untuk memakai agent gitu. Nah, setelah ada si agent, barulah kita tahu step-stepnya itu harus seperti apa. Setelah ditandatangan bikin di notaris, itu ternyata harus ada tanda tangan lagi dari istilahnya setingkat camat gitu ya. Jadi kayak regionalnya gitu. Kalau di Indonesia mungkin kecamatan kali ya gitu. Yang menyatakan bahwa oh iya benar, ini orang tercatat di sini emang belum pernah nikah gitu ya. Jadi setelah dapat itu tanda tangan dari si officernya, baru kemudian si agent ini bisa membawa dokumen itu ke Mumbai kayak gitu. Panjang ya, baru sampai situ aja kita udah deg-degan guys, karena ada beberapa masalah ya. Officernya itu lagi nggak di tempat, dia lagi pokoknya lagi istilahnya lagi on leave lah gitu. Kita harus nunggu lagi 1 minggu, terus habis itu setelah dapat tanda tangannya itu kita harus nunggu lagi dari Ministry of External Affairs-nya India kan gitu. Nah, puji Tuhan sih waktu itu kita nggak cukup lama, tapi waktu itu kalau nggak salah hampir 3 minggu prosesnya selesai. Jadi udah mau selesai itu udah mau April guys ya, jadi udah mau April. Pas kita dapat langsung dokumen-dokumennya tuh dikirimin ke kita gitu. Nah, barulah setelah itu kita aduh sorry ya guys, panas. Baru setelah itu ada stampnya dari mereka, baru akhirnya kita bisa memasukkan dokumen itu ke kedutaan India yang ada di Indonesia, di Jakarta kayak gitu. Nah, NOC-nya nggak lama sih guys, NOC-nya itu biasanya 2 hari ya. Kalau aku kemarin itu seingatku 2 hari itu udah selesai, udah bisa diambil kayak gitu. Jadi itu adalah step pertama dari sisi WNA-nya kayak gitu. Oh iya guys, ada satu yang tadi aku lupa. Jadi pada saat kalian memasukin atau kalian submit NOC itu, ketika kalian dapat dari kedutaan itu kan bahasa Inggris. Nah, biasanya itu dari kantor catatan sipil tempat kalian nikah nanti, itu mereka akan minta translationnya ke dalam bahasa Indonesia. So, translationnya itu yang menerjemahkan ke dalam bahasa Indonesia itu haruslah sworn translator. Nah, jadi nanti kalian harus cari penerjemah tersumpah gitu. Nah, nanti di sini ada tulisannya sworn translator gitu. Pada saat itu aku juga di saat yang bersamaan ketika suamiku lagi ngurus NOC di kedutaan, at the same time juga aku ngurus dokumen-dokumenku. Nah, biasanya teman-teman kalau kita mau nikah itu kan, kalau Kristen harus di catatan sipil. Biasanya tuh mereka akan minta beberapa surat, bukan surat ya, iya kayak surat keterangan gitulah. Dan itu ada nomor formulirnya. Nah, itu ada N1 itu surat keterangan nikah, terus sama
Jadi waktu itu aku sempat cari-cari ada N1 sampai N7 sampai ya kalau nggak sampai N7. Tapi ternyata kalau buat yang belum pernah menikah dan aku nggak tahu ya kalau untuk yang teman-teman muslim, tapi pada saat itu di kelurahanku itu kan ngurusnya harus dari kelurahan. Mereka tidak minta N1 sampai N7 sih gitu. Jadi pada saat itu mereka cuma minta surat keterangan untuk menikah, kemudian surat keterangan dari orang tua, surat izin orang tua, kemudian udah itu aja. Terus sama yang pasti KTP, KK kayak gitu ya. Terus apa lagi ya? Udah sih itu aja. Oh ya, ya itu aja. Kalau untuk kecatatan sipil ya itu. Terus nah dari pihak suami itu biasanya dimintain kitas, terus yang tadi ya NOC, terus paspor. Terus nanti kalian berdua juga harus ada yang foto gandeng itu, yang berdua itu fotonya. Terus apa lagi ya? Oh ya, satu lagi guys, surat keterangan domisili dari WNA yang kalian pasangan kalian lah gitu. Jadi waktu itu aku udah siapin, aku udah minta sama mamaku untuk bikinin surat keterangan domisilinya si Roy gitu. Padahal sebenarnya dia punya si surat keterangan domisilinya itu di Surabaya. Cuman karena kita nikahnya di Manado, akhirnya kita harus bikin lagi surat keterangan domisili tempatnya itu di rumahnya tanteku kayak gitu. Nah, setelah itu ada satu lagi surat wajib lapor. Jadi waktu itu kita aku waktu itu kebetulan punya kenalan di Polres, jadi di kepolisian setempat. Nah itu biasanya mereka akan mengeluarkan satu surat, jadi itu kayak surat wajib lapor gitu loh. Kalau oh iya ini warga negara ini atas nama ini, dia tuh sekarang apa sih kayak waduh dia tuh sekarang lagi ada di kotaku gitu, kayak apa sih, kayak kalau tamu tuh harus wajib lapor kayak gitulah. Nanti pokoknya intinya tuh ada surat dari kepolisian kayak gitu. Nah setelah semua dokumen itu lengkap, barulah kita submit ke ke kantor catatan sipil kayak gitu guys. Nah pada saat kita submit itu biasanya kita ketemu dengan petugas catatan sipil, dan di situ aku dan suami itu sempat diwawancara. Jadi aku nggak tahu kalau yang lain, tapi waktu itu kita sempat diwawancara. Mungkin tujuannya untuk make sure kali ya, maksudnya ini tuh bukan beneran mau nikah gitu, bukan untuk sesuatu dan lain hal yang atau kepentingan lain kayak gitu. Jadi kita sempat diwawancarai sama petugas catatan sipilnya. Nah, kemudian buat teman-teman yang Kristiani atau teman-teman yang Kristen, itu biasanya dari gereja juga akan minta beberapa surat, teman-teman. Jadi kalau tadi secara pencatatan secara negara, nah kalau dari segi gereja itu kan beda-beda. Tapi kalau waktu itu di gerejaku memang mereka sangat-sangat helpful sekali. Jadi kita dimintain surat baptis, akte lahir suami, dan memang suamiku juga sama-sama Kristen, jadi itu gampang. Nah kalau pernikahan beda agama itu beda lagi guys gitu. Setahu saya di Indonesia itu memang kita kalau untuk nikah itu harus secara agama kayak gitu. Nah dan makanya agamanya itu harus sama kayak gitu. Jadi waktu itu aku dimintain paspor, udah pasti paspor, kitas, terus surat baptis, sama yang tadi NOC, bukan NOC sih, affidavitnya gitu yang diminta kayak gitu, sama foto. Udah sih itu aja. Nah selesai dari situ, kalau kalian udah submit, kalian tinggal tunggu di hari pernikahan kalian. Itu nanti akan ada satu orang yang datang untuk dari petugas catatan sipilnya untuk membuat akta nikahnya kalian kayak gitu. Nah teman-teman, setelah kalian resmi menikah, kan kalian akan mendapatkan 2 sertifikat. Jadi yang satunya itu dari kantor catatan sipil, itu akta pernikahan. Yang kedua itu adalah
sertifikat nikah atau surat nikah dari gereja tempat kalian melaksanakan pemberkatan pernikahan kayak gitu. Nah, ada satu yang kita berdua miss atau kita berdua nggak lakukan, dan ini kalian jangan sampai miss step ini. Jadi pada saat itu kita tuh sebenarnya sudah dikasih tahu, tapi kita mikirnya kayak nanti aja lah, nanti aja gitu. Akhirnya nggak jadi guys. Apa itu? Itu adalah perjanjian pranikah. Ya, itu harus diurus di notaris. Nah itu biayanya sekitar beda-beda ya, tapi sesuai info yang aku dapat itu sekitar 2,5 sampai 3 juta kayak gitu. Jadi ketika nanti kalian bikin perjanjian pisah harta atau prenuptial agreement, itu kalian sebagai WNI kalian tetap punya hak untuk memiliki properti di Indonesia gitu. Atau kalau misalkan nanti kalian pengen beli rumah, itu kalian ya suami yang beliin, tapi itu harus atas nama kalian kayak gitu. Dan itu adalah hak kalian, dan suami tidak bisa menggugat apapun terkait dengan properti itu kayak gitu. Karena WNA kan sebenarnya tidak boleh memiliki sertifikat kepemilikan kayak gitu. So be careful teman-teman ketika kalian nanti menikah ya. Nah aku baca juga dari beberapa sumber untuk mereka-mereka yang sudah terlanjur menikah dan belum mengurus prenuptial agreement kayak aku gitu ya, kita miss itu. Nah kita masih punya kesempatan untuk untuk mengurus yang namanya perjanjian pasca nikah. Jadi memang perjanjian itu bisa dilakukan pada saat sebelum menikah atau pada saat menikah atau masih dalam pernikahan kayak gitu. Jadi itu sah-sah aja. Cuma kan memang lebih aman sebenarnya kalian ngurus itu sebelum nikah gitu, karena biasanya setelah menikah itu ada lagi prosesnya ya. Nanti kalau kita misalnya udah mau bikin dan udah selesai, aku akan share lagi ke kalian kayak gitu. Nah teman-teman, ternyata prosesnya itu tidak sampai ke situ ya. Untuk untuk benar-benar melegalkan pernikahan kalian itu masih ada stepnya lagi. Stepnya itu adalah kalian harus melegalisir akta pernikahan kalian ya, yang dikeluarkan sama si catatan sipil tadi itu ke 2 kementerian teman-teman. Kalau untuk teman-teman yang muslim itu ada 3 ya, termasuk Kementerian Agama. Jadi ada Kementerian Luar Negeri, Kementerian Hukum dan HAM, sama satu lagi Kementerian Agama, itu untuk yang muslim. Tapi kalau untuk yang teman-teman yang Kristen itu cukup ke Kementerian Luar Negeri, sama satu lagi Kementerian Kementerian hak dan asasi manusia kayak gitu. Nah pada saat itu kita juga agak kebingungan guys, bener-bener bingung karena ternyata pernikahan kita itu akan legal dan kita bisa laporin ke India kalau kita udah dapat stiker dari 2 kementerian itu. Akhirnya kita harus balik lagi ke Jakarta dan ternyata kita harus submit gitu, itu. Jadi modelnya tuh kira-kira seperti ini guys. Nah kira-kira modelnya tuh kayak gini guys. Jadi ini kan akta nikah kalian ya kan. Terus nanti kalian harus legalisir dulu kayak gini. Kalian harus legalisirnya kemana? Legalisirnya itu ke kantor catatan sipil tempat dimana kalian menikah gitu. Kalau aku waktu itu di Bitung ya, di Manado. Nah nanti mereka akan kasih stem kayak gini, dilegalisir. Setelah itu barulah setelah dilegalisir, dan usahakan ketika kalian legalisir tuh bikin aja banyak gitu. Maksudnya kayak 10 lembar, 10 rangkap gitu kan. Jadi ada cadangannya just in case kalian butuh lebih banyak kayak gitu. Nah setelah disahkan kayak gini, barulah kemudian kalian ke Jakarta ya. Jadi waktu itu aku ke kedutaan yang di Jakarta, terus aku langsung pergi ke Kementerian Hukum dan HAM RI. Nah di sana kemudian kita ngisi kayak biasa ya, ngisi data-data. Setelah itu nanti akan keluar kayak gini guys, stiker. Jadi nah stikernya tuh kayak gini. Ini tuh ada tulisannya dari Hukum dan HAM
gitu ya. Setelah kalian dapetin stiker ini, itu berarti udah dilegalisasi sama Kementerian Hukum dan HAM RI. Nah setelah itu kalian barulah ke Kementerian Luar Negeri Indonesia kayak gitu. Nah setelah itu kalau teman-teman yang muslim, kalian masih ada satu kementerian lagi yang harus kalian pergi, itu di Kementerian Agama kayak gitu. Nah setelah ini udah lengkap, udah disahkan, terus udah dapat 2 stiker dari 2 kementerian, barulah aku sama suami ke kedutaan India. Nah di kedutaan India itu tidak berakhir sampai situ teman-teman, karena ini kan dalam bahasa Indonesia. Nah kita harus minta lagi sworn translator ya, jadi untuk menerjemahkan dokumen yang udah di stamp tadi oleh 2 kementerian. Jadi nanti di sini ada ada keterangannya, di sini ada sworn translator, terus habis itu diterjemahkan lagi ke bahasa Inggris, baru bisa kita submit ke kedutaan India kayak gitu. Nah sebenarnya kita masih nggak tahu sih, maksudnya apakah udah selesai sampai situ, apakah pernikahan kita udah tercatat di India belum ya gitu. Tapi at least kita udah melapor ke kedutaan India yang ada di Indonesia. Sebenarnya kata suamiku, kita tuh masih ada 1 step lagi, dimana kita harus melaporkan ini ketika kita lagi di India kayak gitu. Jadi benar-benar pasti gitu loh, diakui di Indonesia dan diakui juga di India gitu. So itu aja teman-teman informasi dari aku. Semoga buat teman-teman yang saat ini mungkin lagi deg-degan udah mau married gitu kan, tapi dokumennya belum selesai, semoga dokumen-dokumennya cepat selesai, dan semoga informasi yang aku bagikan malam hari ini bermanfaat buat kalian. Itu aja teman-teman, sampai jumpa di episode berikutnya. Bye.